Halo, assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya akan share video ya tentang lecture note ini apa? Bukan lecture note, PowerPoint ya. Jadi kita akan membahas tentang sinyal dan ini spektrum ya. Jadi ini bukan sinyal sistem tapi sinyal juga dipakai di telekomunikasi. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua ya? Jadi ibu di sini menerangkan, tapi kalian diskusi lagi supaya lebih paham gitu ya. Karena pelajaran ini sekarang adalah SCL atau Student Center Learning ya. Jadi kalian yang harus aktif ya. Kalau ibu misalnya menerangkan di sini bikin materi, udah kewajiban kalian baca-baca dan diskusi. Jadi bukan ibu menerangkan lagi pol-polan di kelas ya. Paling kalau ada yang kalian kurang ngerti, ibu bisa bantu gitu ya. Nah gini, jadi apa itu spektrum frekuensi ya? Jadi spektrum frekuensi radio adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk komunikasi nirkabel dan berbagai aplikasi lainnya. Jadi spektrum frekuensi ini sangat penting karena dimiliki oleh setiap komponen yang ini ya. Jadi misalnya frekuensi HP, radio, terus dan lain-lain ya. Frekuensi ini merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang mencakup berbagai jenis radiasi elektromagnetik seperti sinar gamma, sinar X, cahaya tampak, inframerah, dan lain-lain. Spektrum frekuensi radio sendiri berkisar antara beberapa kilohertz hingga ratusan gigahertz ya. Jadi rentangnya itu besar sekali ya karena banyak ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih spektrum frekuensi radio ya. Kita besarkan ya. Di sini ada namanya spektrum gelombang elektromagnetik. Di sini ada sonar ya. Sonar itu sebangsa dengan radar ya. Terus ada spektrum frekuensi radio ya. Radio itu lihat ada FLF, LF, mungkin pernah dengar ya, HF ya, very high frequency, UHF, SHF, EMF, EHF ya. Jadi radio ini ya sudah dialokasikan untuk 37 jenis jasa terestrial dan satelit ya. Kemudian di sini ada namanya infrared. Nah, infrared itu suka kita pakai buat remote ya. Terus nih di sini ada 0 sampai 275 GHz. Di sini ada 30 kHz, ini 300 kHz, ini berapa ya. Terus ada cahaya tampak ya. Di sini spektrum frekuensi cahaya. Ada ultraviolet, cahaya tampak, ada X-ray yang suka dipakai buat di rumah sakit itu ya, untuk melihat tulang atau apa ya. Terus ada alpha, ada beta, ada gamma, ada kosmik ya. Nah, di sini tidak dialokasikan ya. Nah, very low frekuensi ini 3 sampai 30 kHz digunakan untuk komunikasi bawah laut dan navigasi. Terus low frekuensi 30 sampai 300 kHz digunakan untuk komunikasi maritim dan beberapa sistem navigasi. Medium frekuensi 300 kHz sampai 3 MHz digunakan untuk siaran radio AM dan komunikasi maritim ya. Tahu kan AM ya zaman dulu, tapi ya kalau yang suaranya kekeresekan itu ya. Terus high frekuensi HF 3 sampai 30 MHz digunakan untuk komunikasi radio jarak jauh, termasuk komunikasi amatir atau ham radio dan siaran internasional. Terus very high frekuensi PHF 30 sampai 300 MHz ya. Ya, digunakan untuk siaran radio, televisi, radio FM ya, televisi, komunikasi udara dan komunikasi darurat.
Terus ultra high frekuensi ya. Ultra high frekuensi ini 300 MHz sampai 3 GHz ya. Digunakan untuk radar, komunikasi satelit, dan jaringan mikro atau microwave ya. Nah, terus ada extremely high frequency AHF 30 sampai 300 GHz. Digunakan untuk komunikasi satelit tingkat lanjut, radar militer, dan teknologi 5G. Nah, di sini terbatasnya spektrum frekuensi ya. Jadi frekuensi itu tidak boleh kita boros-boros. Jadi ada yang harus kita bayar gitu ya. Jadi di sini sumber alam, daya alam yang terbatas, penggunaannya diatur oleh lembaga internasional dan nasional. Di tingkat global, internasional, Telecommunication Union ya, ini yang berpusat di Amerika, bertanggung jawab untuk mengalokasikan mengelola spektrum frekuensi agar tidak terjadi interferensi antar perangkat atau layanan. Di tingkat nasional, badan regulator seperti Kominfo di Indonesia mengatur penggunaan spektrum untuk memastikan efisiensi dan keamanan. Ya, jadi provider HP, terus udah itu penyedia jasa lainnya itu Kominfo ya. Dulu ada BRTI tapi sekarang BRTI udah bubar ya, badan regulasi gitu ya. Nah, di sini ada karakteristik sinyal analog ya. Tadi kita spektrum frekuensi, sekarang ke sinyal analog. Jadi sinyal analog ini bersifat kontinu ya. Kita udah belajar di sinyal dan sistem ya, baik dalam waktu maupun amplitudo. Informasi direpresentasikan sebagai variasi halus yang berkelanjutan seiring waktu ya, dia sinusoidal ya. Terus karakteristik sifat kontinu, sinyal dapat memiliki nilai apa saja dalam rentang tertentu. Bentuk gelombang biasanya direpresentasikan gelombang sinus, tetapi bentuk gelombang lain misalnya segitiga, persegi juga mungkin ya. Contoh gelombang suara ya, suara kita kan berubah-ubah itu ya, tergantung tinggi rendahnya gitu ya. Ada gambarnya, kalian bisa bikin di Google ada ya. Waktu itu kita udah coba kan ya, seperti osiloskop tapi dia dari soundcard suara ya. Gelombang cahaya, variasi suhu, sinyal tegangan, dan rangkaian analog ya. Jadi ini sinyal analog. Kelebihan, fidelitas tinggi dapat merepresentasikan variasi halus dalam data, mudah dihasilkan dan diproses dalam sistem alami. Kekurangan, rentan terhadap noise dan interferensi yang menurunkan kualitas sinyal, sulit disimpan dan ditransmisikan jarak jauh tanpa kehilangan informasi ya. Jadi kelemahannya ini. Sinyal digital definisi sinyal digital bersifat diskrit ya, baik dalam waktu maupun amplitudo. Informasi direpresentasikan menggunakan nilai biner yaitu 0 atau 1 ya, itu sinyal digital. Kita juga udah belajar di sinyal sistem ya. Karakteristik sifat diskrit, sinyal dikuantisasi menjadi level tertentu, misalnya keadaan biner. Bentuk gelombang biasanya direpresentasikan oleh gelombang persegi atau pulsa ya, jadi enggak sinusoidal ya. Contoh data yang ditransmisikan melalui internet, audio digital, sinyal komputer. Nah, kebanyakan sekarang kita pakai digital ya. Kelebihan, tahan terhadap noise, kesalahan dapat dideteksi dan diperbaiki ya. Nah, ini kelebihannya, mudah disimpan, direplikasi, dan ditransmisikan tanpa degradasi. Terus kompatibel dengan sistem komputasi modern ya, bahkan TV juga sekarang pakainya digital ya, karena nggak boros frekuensi ya. Kekurangan, memerlukan konversi dari analog ke digital dan sebaliknya untuk banyak aplikasi. Terus ada lagi, kita ke bandwidth dan kapasitas kanal. Bandwidth yaitu mengacu pada rentang frekuensi yang dapat diakomodasi oleh saluran komunikasi atau sinyal. Biasanya diukur dalam hertz ya.
Nah, pentingnya menentukan jumlah informasi yang dapat ditransmisikan melalui saluran. Terus bandwidth yang lebih tinggi memungkinkan transmisi data yang lebih cepat. Jenis bandwidth sinyal, rentang frekuensi yang ada dalam sinyal. Bandwidth saluran, rentang frekuensi yang didukung oleh media komunikasi. Nah, ini tadi spektrum frekuensi udah ya. Terus kapasitas kanal. Definisi kapasitas kanal adalah laju maksimum di mana data dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi tanpa kesalahan, ya, diukur dengan bit per detik atau bps. Rumus Shannon-Hartley, C sama dengan B log 2 dikali 1 plus SNR, di mana C itu kapasitas kanal dalam bps, B itu bandwidth saluran dalam hertz, SNR sinyal to rasio sinyal terhadap noise, ya. Nah, hubungan bandwidth dan kapasitas. Semakin besar bandwidth, semakin besar kapasitas kanal, asalkan rasio SNR cukup tinggi. Contoh, jika bandwidth adalah 1 MHz dan SNR 30 dB, ya, atau 1000, ya, jadi 1000 itu 30 dB, ya, karena nolnya ada 3. Kalian bisa belajar dB itu gimana pengolahannya, ya. Kapasitas kanal adalah C sama dengan 1 dikali 106 kali log 2 dikali 1 per 1000 sama dengan 10 Mbps, ya. Nah, gitu. Terus, ya, terima kasih. Contoh-contoh soal yang lain dapat kalian lihat, ya, di lecture note, ya. Kalian bisa latihan. Nah, selamat belajar. Jangan lupa bikin catatan yang penting-penting, karena catatan hari ini akan berguna suatu hari, ya. Bisa buat belajar, bisa ujian, bisa buat kalian siapa tahu jadi guru, jadi dosen, ya, atau ngajar yang lain, ya. Kalau mau diskusi bisa hubungin saya. Nah, ini kalian diskusi karena di sini itu SCL, ya, Student Center Learning, ya, ada di RPS, kalian bisa baca. Jadi fokus pembelajaran ini pada mahasiswa, bukan pada dosen, ya. Jadi kalian diskusi, kalian tanya jawab, kalian baca dulu tentunya di rumah, kalian bikin presentasi. Jadi yang pintar itu kalian, ya. Tentunya kalian harus aktif, bukan fokus di ibu. Kalau fokus di ibu Enu pintar, ya. Ya, baik. Kalau ada salah atau kurang, mohon maaf. Ya, terima kasih, ya, atas waktunya. Silakan kalian baca macam materi yang udah Ibu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.